Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengangkat tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 252, mengangkat tema bacaan sujud bagian yang kelima. Di antara bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sujud adalah sebuah bacaan yang berisikan doa. Doa tersebut adalah Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Sampai apa? Kepada betumon. Saya baca lagi. Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba diikuti, saya baca dulu. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Monggo. Diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Sekali lagi. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Monggo. Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah
alaniyatahu wa sirrah. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba sendiri 1, 2, 3. Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Baik, apa dalilnya? Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa dan zikir ini di dalam sujud beliau. Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca di dalam sujudnya doa berikut ini, Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Diqqahu wa jillah, dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Wa awwalahu wa akhirah, dosa yang dahulu maupun dosa yang akan datang. Wa alaniyatahu wa sirrah, dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Siapa yang mengajar? Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mengajarkan kita membaca doa ini? Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW sering meminta ampun. Rasulullah SAW rutin untuk beristighfar. Gimana? Padahal beliau dosa-dosanya sudah diampuni semuanya dan beliau sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah diampuni semua dosanya dan sudah dijamin masuk surga saja rutin untuk meminta ampun. Pulau kali jenengan jeneng sepi. Pulau kali jenengan dosanya sudah diampuni semua. Wallahu a'lam, nggak tahu. Sudah dijamin masuk surga. Dari mana berita? Kalau manusia setakwa Rasulullah SAW, kalau manusia setinggi Rasulullah SAW keimanannya saja, itu rutin untuk minta ampun. Kok saya dan jenengan nggak rutin minta ampun? Itu namanya kan Kebangetan. lalu alias kebangetan. Kita itu siapa? Ya Ustaz, tapi kan saya sudah beramal cukup lama. Emang amalnya sudah diterima? Maka pelajaran pertama yang kita ambil dari doa ini adalah apabila
setakwa Rasulullah SAW saja banyak beristighfar, maka seharusnya kita lebih banyak untuk beristighfar. Karena saking banyaknya dosa yang kita kerjakan. Dosa yang hubungannya sama Allah atau dosa yang hubungannya sesama manusia? Mana yang banyak? Dua-dua. Dosa yang hubungannya dengan Allah mungkin masih ada di antara kita yang sholatnya masih bolong-bolong. Enggak bolong-bolong Ustaz, tapi telat-telat. Enggak telat-telat Ustaz, tapi pas sholat mikirnya menghenti-henti. Maka hati-hati. Dosa kita dengan Allah banyak. Dosa kita dengan sesama juga apa? Banyak. Jadi kan yakin nggak pernah menyinggung perasaan orang lain. Yakin bukan? Perasaan doa itu kalau bojone dewek, bapak-bapak, jenengan yakin nggak pernah nyinggung perasaan istri. Ibu-ibu, jenengan yakin nggak pernah nyinggung perasaan siapa? Suaminya. Kita orang tua emang nggak pernah menyakiti anak kita. Kita sebagai anak emang nggak pernah mengecewakan orang tua kita. Itu dosa dengan sesama manusia. Maka pelajaran pertama, perbanyaklah apa? Beristighfar. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah metode di dalam memohon ampun. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau bisa kita bagi, maka ini doa bisa dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama, Allahumma ghfirli dzambi kullah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Berarti doa ini bisa dibagi menjadi berapa? Dua. Apa bedanya antara bagian pertama dengan bagian yang kedua? Bagian yang pertama itu adalah permohonan ampun atas dosa secara umum. Apa yang pertama? Minta ampun atas segala dosa secara apa? Umum. Berarti bagian yang kedua nama permohonan ampun atas dosa secara rinci. Umum sama apa? Rinci. Coba perhatikan. Allahumma ghfirli dzambi kulli. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Kalimat semua itu artinya umum. Apapun dosa itu, kapanpun saya kerjakan, dimanapun saya kerjakan, bentuknya apapun, saya mohon ampun ya Allah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, setelah Nabi SAW minta doa, minta ampun atas dosa secara umum, semua dosa, Nabi SAW mengajari kita untuk merinci macam-macam dosa tersebut. Beliau mengawali dengan mengatakan dikkahu wa jillah, yaitu dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Oke, ini rincian. Rincian berikutnya kata Nabi SAW, wa awwalahu wa akhirah. Dosa yang dulu pernah saya kerjakan atau dosa yang mungkin akan saya kerjakan. Berarti hubungannya sama waktu. Dan yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrah.
dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika minta ampun itu gak hanya sekadar minta ampun secara umum saja, saudara. Allahumma gfirli dzambi kullah, titik. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, titik. Kenapa mesti ditambahi rincian-rincian sesudahnya? Kata para ulama, merinci, melakukan perincian setelah memohon ampun secara umum itu lebih dalam sisi pengakuannya, lebih dalam sisi penyesalannya, lebih dalam sisi ketundukan kita atas banyaknya dosa yang kita kerjakan, atas bermacam-macamnya dosa yang kita lakukan, sehingga muncullah perasaan menyesal. Dan ini yang dibutuhkan oleh orang yang tobat. At-taubatu an-nadam, ya, atau an-nadamu taubat. Tobat itu penyesalan. Jadi kalau orang ngaku dia tobat tapi ngomong boten menyesal, berarti tobatnya urung pas. Ya. Aku sepurane ya. Iya, tapi kan ras nganggo tapi. Tobat kok nganggo tapi. Salah-salah bae wis. Menyesal atas perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Untuk menumbuhkan perasaan menyesal, kemudian mengaku banyak dosa, itulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk merinci jenis-jenis dosa yang kita kerjakan. Mari kita lihat rinciannya. Rasulullah SAW mengawali rinciannya dengan kalimat diqohu wajin. Dosa itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Kenapa kok Nabi SAW menyebutkan dua jenis dosa ini? Salah satu manfaatnya adalah supaya kita tidak meremehkan dosa, supaya kita tidak menganggap dosa itu sepele. Lawan sedikit iki, ya itu menyepelekan, itu namanya. Lawang dosa kecil iki, lah kan cuma korupsi berapa? Triliun. Sedikit pun biro 10.000. Lawang cuma segitu, lawang cuma nyuri sandal, karena si ngedik nyolong duit rakyat, kur nyolong apa? Sandal. Itu namanya menyepelekan. Emang kenapa Ustaz kalau menyepelekan dosa itu bahaya? Karena tidak seakan-akan kayak tidak merasa bersalah, cuma segitu. Padahal jangan tahu bahwa dosa besar itu seringkali diawali dari dosa kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kebakaran besar itu kadang-kadang diawali dari nomor percikan api kecil. Jadi jarang ujuk-ujuk langsung besar. Jangan tahu Bapak Ibu, ada orang awalnya rajin sholat, akhirnya nggak mau sholat. Nah, untuk berani itu kira-kira orang seperti itu yang awalnya rajin sholat, terus habis itu meninggalkan sholat bablas. Kira-kira perubahan itu mendadak atau berproses? Berproses. Awalnya mungkin menunda,
biasanya tepat waktu, kemudian mulai pelan-pelan diundur. Ya. Biasanya zuhur atau biasanya asar jam 3 mulai ditunda jadi jam berapa? Jadi jam 4. Setelah itu nggak cuma asar yang dia tunda, termasuk apa? Sholat-sholat yang lainnya. Begitu dia tunda, kok enak ya nunda ya? Kayaknya dikurangi lebih enak deh. Jadi nggak ditunda lagi. Ya. Sholat yang 5 waktu dikurangi jadi berapa? Jadi 3. Maghrib tok sing rame, zuhur si keton kancane, subuh dia dikurangi lah. Asar juga tinggal 3. Ya. Lama-lama dia tinggalkan semua. Makanya waspada. Biasanya orang itu menyimpang, Bapak Ibu. Jalannya lurus nggih, lurus kayak gini. Menyimpangnya itu ujuk-ujuk belok kanan apa menyerong? Menyerong dulu. Awalnya menyerong dulu. Lah, ya pas meme kelambi ya, terus ada dadakan kudungan lah. Kudungan gue nek harus warung ya. Mau ke warung baru pakai kerudung. Cuma jemur baju di depan rumah kok repot-repot pakai apa? Kerudung. Awalnya kayak gitu. Nanti lama-lama mau warung pun pakai kerudung. Nggak pakai kerudung, kenapa? Buru-buru. Akhirnya pergi ke warung nggak pakai jilbab. Lama-lama berikut kondangannya orang. Ya. Penyimpangan itu Bapak Ibu tidak ujuk-ujuk ekstrim. Diawali dari sesuatu yang dianggap remeh. Nah, menganggap remeh dari dosa itu, menganggap remeh dosa itu berbahaya. Maka di sini Nabi SAW mengajari kita untuk mengucapkan ampunilah dosa-dosaku di kohu wajillah, dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Terus apa lagi rinciannya? Wa awwalahu wa akhirah. Ya Allah, ampunilah dosaku yang dahulu dan yang akan datang. Berarti dosa itu ada yang sudah kita kerjakan dan ada yang belum kita kerjakan. Ustaz, kalau dosa yang sudah kita kerjakan ya wajar kita minta ampun. Loh, kok kita minta ampun atas dosa yang belum kita kerjakan? Itu maksudnya apa dosa? Itu maksudnya mengingatkan kita bahwa tidak ada jaminan bahwa besok kita akan selamat dari dosa. Jenengan yakin besok gak berbuat dosa? Jenengan sepi. Bu, jenengan yakin besok gak akan berbuat dosa? Enggak ya. Ya Ustaz, tapi kan saya berusaha. Berusaha oke, memang kita harus berusaha. Tapi apakah betul usaha kita itu pasti berhasil untuk menghindari dosa? Belum tentu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kira-kira akhir hidup kita itu bagaimana? Kenapa kok kita ngomongin akhir hidup, Ustaz? Innamal a'malu bil khawatim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Itu yang diistilahkan dengan husnul khatimah. Apa ada jaminan kalau hari ini kita baik, besok masih tetap baik?
Belum tentu. Apa ada jaminan kalau hari ini kita soleh, besok masih tetap soleh? Belum tentu. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bagaimana beratnya hidup di akhir zaman. Kata beliau SAW, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi harinya masih beriman, di sore harinya dia kafir, meninggalkan iman. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, pagi harinya dia telah kafir, meninggalkan keimanan. Itu Nabi SAW mewanti-wanti seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, jangan meremehkan orang lain. Mentang-mentang jenengan hari ini sudah berjilbab, mentang-mentang hari ini jenengan sudah rajin ngaji, mentang-mentang hari ini jenengan sudah rutin sholat 5 waktu. Jangan meremehkan orang lain yang belum seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena kita belum tentu akan istiqomah sampai mati. Dan orang yang diremehkan itu belum tentu akan terus tenggelam dalam dosa sampai mati. Bisa jadi orang yang hari ini soleh, di akhir hidupnya dia berubah menjadi tidak soleh. Yang awalnya sholat jadi tidak sholat. Yang awalnya ngaji jadi tidak ngaji. Yang awalnya berjilbab jadi melepas jilbab. Yang awalnya beragama Islam kemudian dia murtad dari agama Islam. Kebalikannya, ada orang yang hari ini belum benar, belum sholat, belum ngaji, bahkan belum masuk Islam. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Lalu dia masuk Islam, lalu dia sholat, lalu dia ngaji. Dan saat di puncak kesolehannya itu, nyawanya dicabut sama Allah Subhanahu. Husnul khatimah. Kita nggak tahu apa itu. Apakah besok kita akan mati di atas kesolehan atau tidak? Makanya kita meminta kepada Allah ampunan atas dosa yang pernah kita kerjakan dan yang belum kita kerjakan. Maknanya mudah-mudahan besok-besok saya tetap baik. Kira-kira seperti itu. Oke, ini rincian yang kedua. Rincian yang ketiga, wa'alaniyatahu wasirrah. Apa artinya Ustaz? Dosa itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kelihatan oleh siapa? Oleh orang lain. Contoh dosa yang kelihatan oleh orang lain, nopo? Banyak. Apa orang tahu jenengan? Dosa yang kelihatan orang lain, contohnya nopo? Hibah, 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 Riba. hibah. Oke, ada yang lain? Berkata kasar, ya. Terus? Bully. Nyolong betul mana nyolong? Oh, betul. Tidak sholat, tidak pakai jilbab, ya. Nonton epic. Gue keton apa gue? Oh keton, jago betul. Nonton konser, ya, cingkrak, itu kan kelihatan. Ya. Dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Dosa yang tidak kelihatan itu ada yang di dalam hati,
ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya. Dosa yang tidak kelihatan itu ada yang tempatnya di hati, ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Dosa yang ada dalam hati jangan tahu. Ria, napa? Ria. Padahal ngomongnya, napa? Ikhlas. Nah, berarti ikhlasnya cuma di mana? Cuma di mulut. Padahal hatinya ria. Itu nggak kelihatan. Apalagi? Sombong. Napa? Sombong. Lisannya mengatakan Pak, saya nggak sombong. Padahal hatinya sombong, nggak kelihatan. Apalagi? Uzon, berprasangka buruk, itu dalam hati. Iri, apa? Iri. Lihat temannya gelangnya baru iri. Ya. Sudah iri, suuzon mana? Kayaknya nyumbang kan. Itu dosa atau bukan? Dosa. Ya. Kalau berprasangka buruk kayak gitu terus ngomong, berarti dosanya kelihatan atau tidak kelihatan? Hah? Ngomong-ngomong sama orang lain kayak wong nyumbang, itu berarti dosanya kelihatan atau tidak kelihatan? Dua-duanya. Di dalam hatinya dia suudzon, ya. Di mulutnya dia ucapkan. Itu dosa yang nggak kelihatan dalam hati. Ada juga dosa yang nggak kelihatan, bukan dilakukan hati, dilakukan tangan. Seharusnya kalau melakukan dosa dengan tangan kelihatan apa kan? Kelihatan. Tapi dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Pas bojone orang nanang, nang omah lagi dewekan. Ya. Begitu suaminya lagi pergi, di rumah nonton TV, sing ditonton sing ora-ora. Ya, kudune kan sing ditonton sing iya. Begitu krungu suara motor, bojone ramu, ya. Suaminya datang langsung ganti channel pengajian. Mana nuril. Ini dosa yang tidak terlihat. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman itu butuh kejujuran. Iman itu butuh apa? Kejujuran. Tandanya jujur nopo, tandanya jujur itu baik ketika sendirian maupun ketika di hadapan orang lain. Itu jujur. Jaba jerone klop. Napa? Jaba jerone klop. Klop siapa? Matching siapa? Pada sama, luar dan dalamnya sama. Saat dia sedang sendirian, dia soleh. Saat dia di tengah khalayak umum, dia juga soleh. Ujian terberatnya Bapak Ibu, pas di depan orang atau pas sendirian? Pas sendirian. Ujian beratnya itu ketika di depan orang banyak atau sendirian? Sendirian. Kok jenengan ketika sendirian kuat untuk menahan diri dari maksiat? Itu tandanya iman jenengan kuat. Itu tandanya iman jenengan itu tinggi. Berarti kalau kita cuma baik di hadapan orang, ketika sendirian kita tenggelam dalam dosa dan maksiat, itu tandanya iman kita masih lemah.
dan perlu untuk dibenahi. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita buka tanya jawab, mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma firli dhanbi kullah dirqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba sendiri. 1, 2, 3. Allahumma firli dhanbi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillah, silakan kalau ada pertanyaan bisa sini. Baik, terima kasih atas pemaparan Mas Nakir yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah doa yang kita pelajari ini dibaca setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la atau dibaca ketika waktu-waktu mustajab untuk berdoa seperti saat Apakah boleh doa ini dibaca setelah Subhana Rabbiyal A'la? Sebagian ulama yang kami baca keterangannya mengatakan boleh. Dia mengatakan boleh. Ya, setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang itu terhitung zikir. Kemudian kita membaca doa ini. Bacaan ini terhitung doa. Ya, terhitung doa karena di dalamnya ada permintaan. Allahumma firli, minta diampuni. Kalau zikir itu kan pujian. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi tidak apa insya Allah. Kalau dibaca di luar sholat, boleh atau tidak? Boleh, tidak apa. Ya, misalnya antara adzan dengan iqamah, ya. Kemudian di sepertiga malam terakhir, ya, di hari Jumat sore menjelang maghrib, itu waktu yang mustajab. Tidak apa-apa, boleh baca doa ini dibaca di luar sholat. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bacaan zikir setelah sholat. Bacaan zikir setelah sholat sehabis salam yang benar itu astagfirullahaladzim atau la ilaha illallah. Jazakumullah. Kalau habis sholat langsung, yang benar adalah istighfar. Yang benar adalah apa? Istighfar. Dibacanya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Redaksinya pakai redaksi yang paling simpel. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, berapa kali? 3 kali. Setelah itu baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Nanti ada kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah wa la ilaha syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau habis salam langsung, itu yang kami pelajari adalah istighfar dulu. Adapun kalimat tahlil bisa dibaca di tengah-tengah bacaan zikir. Baik, terima kasih atas perhatiannya menonton segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.